Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Syauqi Alului, mahasiswa Telkom University kelas IF 4703 NIM 1030123000268. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas kalkulus CLO3 yang dimana video ini akan terbagi menjadi dua part. Untuk part pertama adalah part dimana saya menjelaskan jawaban yang telah saya kerjakan. Lalu di part kedua adalah part di mana akan ada video pengerjaan soalnya dari saya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah videonya. Perkenalkan, nama saya Raya Syauqi Alului dari kelas IF 4703 NIM 1030123000268. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas CLO3 kalkulus lanjut. Untuk soal pertama, carilah titik pada parabola Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 2 yang memiliki kelengkungan terbesar. Nah, pada bentuk Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 2 seperti ini, kita memiliki teorema untuk mencari kelengkungan, yaitu K sama dengan mutlak dari turunan kedua Y diper 1 plus turunan pertama Y kuadrat dipangkatkan 3/2. Kita cari Y absennya, turunan pertamanya adalah 2X plus 2, lalu turunan keduanya adalah 2. Lalu kita dapatkan K-nya adalah mutlak 2 per 1 plus 2X plus 2 kuadrat pangkat 3/2. Nah, agar mendapat kelengkungan maksimal, maka penyebutnya harus kecil. Nah, agar mendapatkan kelengkungan maksimal, penyebutnya harus kecil. Kenapa? Karena kalau penyebutnya ini kecil, maka nilainya akan semakin besar dong. Ya. Dan nilai X yang memungkinkan agar penyebutnya yang paling kecil adalah X sama dengan min 1. Kalau kita cek nilai lainnya, pasti akan lebih besar dari itu, akan lebih besar dari X sama dengan min 1. Dan ketika X sama dengan min 1, kita coba substitusikan ke persamaannya, Y-nya adalah 1. Nah, kelengkungannya berapa? Kita hitung. Mutlak 2 diper 1 plus 1 plus ini 2 kali min 1 plus 2 kuadrat. Kita dapatkan hasilnya adalah 2 per 1 sama dengan 2. Nah, kita lihat. Kalau dia min 1, dia ini akan 0. Coba kalau kita isi dengan nilai lain. Pasti nggak mungkin dia akan, karena ini pangkat, dia kan nggak mungkin bernilai negatif ya. Dia nggak mungkin bernilai negatif. Jadi nilai terkecil yang dimungkinkan adalah 0 dan dia itu didapatkan ketika X sama dengan min 1. Gitu. Jadi titik yang memberikan kelengkungan terbesar adalah titik min 1,1 dengan kelengkungannya adalah 2. Itu untuk soal pertama, jadi titiknya adalah min 1,1 dan kelengkungannya adalah 2. Untuk soal kedua, diketahui ketinggian sebuah tempat pada posisi XY diberikan oleh sebuah fungsi T, X, Y sama dengan 1000 min 4X kuadrat min Y kuadrat plus 10Y. Kita di sini disuruh mencari ketinggian maksimum dari TXY dan terdapat pada titik XY yang mana gitu. Lalu kita juga suruh menggambarkan semua titik XY yang memberikan ketinggian 1000. Nah, untuk mencari ketinggian maksimum, kita perlu menentukan nilai ekstrimnya. Nilai ekstrim, untuk mencari nilai ekstrim, kita perlu menentukan titik kritis. Titik kritis itu ada 3 ya. Yang pertama ada titik stasioner, ada titik batasnya, yang terakhir ada yang namanya titik singular atau titik singulir. Nah, kita lihat pada fungsi ini tidak punya titik singulir ya, karena titik singulir itu adalah titik di mana turunannya nggak ada. Cuma di sini ada turunannya. Jadi, titik singulir kita coret. Dan apakah ada batasnya? Di sini, di fungsinya nggak ada batasnya ya. Walaupun mungkin ini tulisannya adalah ketinggian suatu tempat gitu. Jadi, dia bisa saja asumsinya kalau ketinggiannya lebih dari sama dengan 0 itu bisa aja. Cuma di sini juga bisa aja asumsinya bahwa ketinggiannya kurang dari 0 itu bisa aja asumsinya seperti itu. Karena kalau kita lihat, misalnya ketinggiannya min 1 bisa jadi 1 di bawah permukaan laut. Jadi, bisa aja seperti itu. Dan kenapa kita nggak perlu misalnya titik batasnya 0 itu lebih dari sama dengan 0 itu tidak perlu, karena kita mencari ketinggian maksimumnya gitu. Jadi mungkin ketinggian, jadi yang perlu kita cek hanyalah titik stasionernya.
Nah, untuk titik stasionernya itu kita dapatkan dari turunan fungsinya terhadap x sama dengan 0 dan turunan fungsinya terhadap y sama dengan 0. Turunan fungsi x sama dengan turunan dari x terhadap x adalah min 8x, turunan t terhadap y adalah min 2y plus 10. Ini kita dapatkan x sama dengan 0, y sama dengan 5. 0 sama 5. Nah, untuk mencari nilai ekstrim, d sama dengan txx ty min txy kuadrat itu kan, kita cek turunan txx-nya berapa. Jadi udah diturunkan terhadap x, diturunkan terhadap x lagi min 8. Terus diturunkan terhadap y, diturunkan terhadap y lagi min 2. Diturunkan terhadap x, diturunkan terhadap y 0. Dan kita dapatkan bahwa d-nya yang didapatkan dari rumus ini udah rumus ya, ternyata adalah 16, di mana d itu lebih dari 0 dan txx itu kurang dari 0. Maka titik 0,5 adalah maksimum lokal. Jadi dia adalah nilai ekstrim dan dia maksimum lokal. Jadi kita akan gunakan titik ini. Oke. Nah, ketika dia t 0,5, ternyata dia fungsinya mendapatkan 1000 dikurang 4,0 kuadrat dikurang 5 kuadrat plus 10 kali 5, itu dia adalah 1025. Maka ketinggian maksimumnya adalah 1025 dan dicapai di titik xy sama dengan 0,5. Selanjutnya kita akan mencari titik yang memberikan ketinggian 1000. Maka txy-nya sama dengan 1000 dong, karena kita akan mencari di mana dia x dan y mendapatkan nilai 1000. Nah, ini kita tulis lagi fungsinya sama dengan 1000 min 4x kuadrat min y kuadrat plus 10y. 1000-nya kita tulis, ini 1000 juga min 4x kuadrat min y kuadrat plus 10y. Terus ini 1000-nya kita pindah ke kanan, dia habis ya, 0 sama dengan min 4x kuadrat min y kuadrat plus 10y. Terus kita pindah ke ruas kiri, y kuadrat min 10y plus 4x kuadrat sama dengan 0. Nah, kita selesaikan dengan rumus ABC, yaitu min b plus minus akar b kuadrat min 4ac plus 2 per 2a. Untuk a-nya apa? A-nya 1. Koefisien y kuadrat 1, b-nya adalah koefisien y yaitu min 10. Ini c-nya adalah 4x kuadrat. Kita anggap 4x kuadrat ini sebagai c. Dapatkan y sama dengan 10 plus ini dia min 10 kuadrat min 4 kali 1 4x kuadrat plus 2 1. Ini kenapa 10? Karena dia min b ya, dan b-nya adalah min 10, jadi min 10 jadi 10. Lalu kita dapatkan bentuknya akan menjadi seperti ini, 10 plus minus ini 10 plus minus ya, ini akar 100 min 16x kuadrat per 2. Lalu kita juga dapatkan bahwa y-nya adalah 5 plus minus akar 25 min 4x kuadrat. Nah, kok bisa gini? Sebenarnya ini 100 kan, ada 100, ini kita keluarkan 4-nya, terus min 16, 4-nya juga kita keluarin. Jadi ini akan menjadi 25, ini akan menjadi min 4. Nah, 4-nya kita keluarin dari akarnya, jadi 2, ya kan? Terus 2-nya dicoret sama ini, jadi hilang. Lalu 10-nya kita coret dengan 2 juga, jadi 5. Jadi y-nya adalah 5 plus minus akar 25 min 4x kuadrat. Apakah selesai di sini? Enggak. Kenapa? Ada kita lihat di sini 25 min 4x kuadrat. Dimana ini kalau bilangan real, dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Oleh karena itu, agar real, maka 25 min 4x kuadrat harus lebih sama dengan 0. Lalu 4x kuadrat kurang dari sama dengan 25. Terus kita pindahkan ke ruas kanan, x kuadrat kurang dari sama dengan 25 per 4. Lalu dari sini hasilnya seperti ini ya, dari kuadrat. Lalu ini kedua ruas bisa dibilang kayak di akar gitu, tapi dia hasilnya mutlak ya kan. Hasilnya x-nya mutlak karena dia dari ini ya, dari kuadrat terus kayak di akar itu jadi mutlak. Lalu dari nilai mutlak ini itu seperti dulu ya. Jadi dia x kurang dari sama dengan 2,5, lalu x lebih dari sama dengan min 2,5. Nah, kita udah dapat nih. Jadi semua titik x, y yang memberikan ketinggian 1000 adalah x, y, di mana x-nya adalah x itu sendiri, y-nya adalah 5 plus minus akar 25 min 4x kuadrat dengan x di mana min 2,5 di mana x lebih dari sama dengan min 2,5 lebih dari x dan x kurang dari sama dengan 2,5. Sorry, saya ulangi ya. X-nya adalah x lebih dari sama dengan min 2,5 dan x kurang dari sama dengan 2,5. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Syafir Alului dari kelas IF 4703 NIM 10300238. Kali ini saya akan membuat video pengerjaan dari tugas JLO3. Ini soalnya ada dua di sini dan di sini. Soalnya ada di sini dan di sini.
dia untuk hasil pengerjaannya. Ini untuk nomor 1 dan ini untuk nomor 2. Oke, lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.